Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu topik bahasan dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu berpikir seperti peneliti, yang disusun oleh saya Hengki Setiarman dan kedua rekan. Berikut pokok-pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu bahasa penelitian, konsep, konstruksi, definisi, variabel, proposisi, dan hipotesis, teori, model, penelitian dan metode ilmiah. Konsep. Kenapa penting untuk memahami konsep? Karena untuk memahami atau mengkomunikasikan mengenai suatu objek atau peristiwa. Konsep adalah kumpulan makna atau karakteristik yang diterima secara umum yang terkait dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Sumber konsep. Konsep yang sering digunakan dan umum telah dikembangkan dari waktu ke waktu melalui pemakaian bahasa bersama, dan juga bisa didapat dengan pengalaman pribadi. Pentingnya riset. Keberhasilan penelitian bergantung pada 1. Seberapa jelas kita membuat konsep, dan 2. Seberapa baik orang lain memahami konsep yang kita gunakan. Tantangannya adalah mengembangkan konsep yang akan dipahami dengan jelas oleh. Konstruksi. Konstruksi adalah gambar atau ide abstrak yang secara spesifik ditemukan untuk penelitian dan atau tujuan pembangunan teori tertentu. Selanjutnya, definisi. Kenapa pentingnya memahami definisi? Karena kebingungan tentang makna konsep dapat menghancurkan nilai studi penelitian tanpa peneliti mengetahuinya. Jika kata-kata memiliki arti berbeda dari pihak yang terlibat, maka pihak yang terlibat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, dengan definisi ini adalah salah satu cara untuk mengurangi bahaya ini. Definisi terbagi dua, yaitu definisi kamus dan kedua definisi operasional. Definisi kamus yaitu sebuah konsep didefinisikan dengan sinonim. Dan definisi operasional adalah definisi yang dinyatakan dalam kriteria khusus untuk pengujian atau pengukuran. Dan pada definisi operasional ini, istilah-istilah harus mengacu pada standar empiris, yaitu kita harus dapat menghitung, mengukur, atau dalam beberapa hal lainnya, cara mengumpulkan informasi melalui panca indera kita. Apakah objek yang akan didefinisikan adalah fisik atau abstrak, seperti motivasi atau prestasi. Misalnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang berpikir seperti peneliti. Selanjutnya bagian variabel. Dalam praktiknya, istilah variabel digunakan sebagai sinonim untuk konstruksi atau properti yang sedang dipelajari. Dalam konteks ini, variabel adalah simbol dari suatu peristiwa, tindakan, karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat diukur yang kita beri nilai. Di sini ada beberapa jenis variabel. Yang pertama, variabel independen dan dependen. Banyak buku teks menggunakan istilah variabel predikator sebagai sinonim untuk variabel independen. Variabel ini dimanipulasi oleh peneliti dan manipulasi menyebabkan efek pada variabel dependen. Kami menyadari bahwa seringkali terdapat beberapa variabel independen dan bahwa mereka mungkin setidaknya berkorelasi dan oleh karena itu tidak independen di antara mereka sendiri. Demikian pula, istilah variabel kriteria digunakan secara sinonim dengan variabel dependen. Variabel ini diukur, diprediksi, atau dipantau dan diharapkan dipengaruhi oleh manipulasi variabel independen. Selanjutnya, variabel asing. Terdapat jumlah variabel asing yang hampir tak terbatas yang mungkin dapat mempengaruhi hubungan tertentu. Beberapa dapat diperlakukan sebagai
interaction variable, atau moderating variable. Tetapi sebagian besar harus diasumsikan atau dikeluarkan dari penelitian. Untungnya jumlah variabel yang tak terbatas memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada situasi tertentu. Sebagian besar dapat diabaikan dengan aman karena dampaknya muncul secara acak sehingga memiliki pengaruh yang kecil. Orang lain mungkin mempengaruhi dependent variable, tapi efeknya bukan inti dari masalah yang kami selidiki. Namun, kami ingin memeriksa apakah hasil kami dipengaruhi oleh mereka. Oleh karena itu, kami memasukkan sebagai variable control dalam penyelidikan kami untuk menyelidiki bahwa hasil kami tidak bias dengan tidak menyertakannya. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel yang disebutkan berkenaan dengan hubungan kausal adalah konkret dan terukur dengan jelas, yaitu dapat dilihat, dihitung, atau diamati dengan beberapa cara. Namun terkadang seseorang mungkin tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan yang mereka berikan. Jadi, meskipun kita mungkin menyadari bahwa 4 hari kerja seminggu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, kita mungkin berpikir bahwa ini bukanlah keseluruhan cerita bahwa lama kerja seminggu mempengaruhi beberapa variabel intervening, yang pada gilirannya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, proporsi dan hipotesis. Definisi proporsi sebagai pernyataan tentang fenomena yang dapat diamati atau konsep yang dapat dinilai sebagai benar atau salah. Ketika proposisi dirumuskan untuk pengujian empiris, kami menyebut hipotesis sebagai pernyataan deklaratif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis bersifat tentatif dan bersifat dugaan. Hipotesis juga dijelaskan sebagai pernyataan di mana kami menetapkan variabel K-kasus. Hipotesis terbagi dua jenis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menyatakan keberadaan, ukuran, bentuk, atau distribusi beberapa variabel. Peneliti sering menggunakan pertanyaan penelitian daripada hipotesis deskriptif. Salah satu format hipotesis deskriptif dapat diterima, tetapi format hipotesis deskriptif memiliki keuntungan. Mendorong para peneliti untuk mengkristalkan pemikiran mereka tentang kemungkinan hubungan yang akan ditemukan. 2. Mendorong para peneliti untuk berpikir tentang implikasi dari temuan yang didukung atau ditolak. 3. Berguna untuk menguji signifikan statistik. Yang kedua, hipotesis relasional. Peran hipotesis dalam penelitian dibagi dalam beberapa fungsi penting. Yang pertama, ini membantu arah penelitian. Yang kedua, ini mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dan yang tidak. Yang ketiga, ini menyarankan bentuk desain penelitian mana yang paling sesuai. Dan yang terakhir, ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur kesimpulan yang dihasilkan. Selanjutnya, teori. Hipotesis memegang peranan penting dalam perkembangan teori. Bagaimana teori berbeda dari hipotesis dapat menyebabkan kebingungan? Kami membuat perbedaan umum bahwa perbedaan antara teori dan hipotesis adalah salah satu tingkat kompleksitas dan abstraksi. Secara umum, teori cenderung kompleks dan abstrak serta melibatkan banyak variabel. Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait secara sistematis yang dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Dalam pengertian ini, kita memiliki banyak teori dan menggunakannya secara terus-menerus untuk menjelaskan atau memprediksi apa yang terjadi di sekitar kita. Sejauh teori Anda masuk akal dan sesuai dengan situasi, Anda berhasil dalam penjelasan dan prediksi Anda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Model. Istilah model digunakan dalam penelitian bisnis dan bidang bisnis lainnya untuk mempresentasikan fenomena melalui pengguna analogi. Model di sini didefinisikan sebagai representasi dari sistem yang dibangun untuk mempelajari beberapa aspek dari sistem itu atau sistem secara keseluruhan. Model berbeda dari teori, di mana peran teori adalah penjelasan sedangkan peran model adalah representasi. Model memungkinkan peneliti dan manajer untuk mengkarakterisasi kondisi sekarang atau masa depan. Efek iklan pada kesadaran konsumen atau niat untuk membeli, saluran distribusi produk, perilaku peralihan merek, program pelatihan karyawan, dan banyak aspek bisnis lainnya. Tujuan model adalah untuk meningkatkan pemahaman, prediksi, dan kontrol kita terhadap kompleksitas lingkungan. Model deskriptif, prediktif, dan normatif ditemukan dalam penelitian bisnis. Model deskriptif sering digunakan untuk sistem yang lebih kompleks. Mereka memungkinkan visualisasi berbagai variabel dan hubungan.
Model prediktif meramalkan peristiwa masa depan. Penelitian dan metode ilmiah. Penelitian bisnis yang baik didasarkan pada penalaran yang masuk akal, peneliti yang kompeten, dan manajer yang cerdik. Sama-sama mempraktikkan kebiasaan berpikir dan mencerminkan penalaran yang masuk akal, menemukan tempat yang benar, menguji hubungan antara fakta dan asumsi mereka, membuat klaim berdasarkan bukti yang memadai. Dalam proses penalaran, induksi dan deduksi, observasi dan pengujian hipotesis dapat digabungkan secara sistematis. Seorang peneliti bisnis yang baik harus memiliki kecenderungan esensial ini. Masing-masing harus melatih imajinasi dalam metode ilmiah seperti yang dipraktikkan dalam penelitian bisnis, memandu pendekatan kita untuk memecahkan masalah. Prinsip esensial dari metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pengamatan langsung terhadap fenomena. 2. Variabel, metode, dan prosedur yang didefinisikan dengan jelas. 3. Hipotesis yang dapat diuji secara empiris. 4. Kemampuan untuk menyingkirkan hipotesis saingan. 5. Statistik daripada penalaran yang benar untuk jawaban yang berguna. Setiap hari kita bernalar dengan berbagai tingkat keberhasilan dan mengkomunikasikan makna kita dalam bahasa biasa atau dalam kasus khusus dalam bentuk simbolik dan logis. Makna kami disampaikan melalui salah satu dari dua jenis wawancara, eksposisi atau argumen. Eksposisi terdiri dari pernyataan yang mendeskripsikan tanpa berusaha menjelaskan. Argumen memungkinkan kita untuk menjelaskan, menafsirkan, mempertahankan, menantang, dan deduksi. Deduksi adalah suatu bentuk argumen yang dimaksudkan untuk menjadi kesimpulan-kesimpulan harus selalu mengikuti dari alasan yang diberikan. Alasan ini dikatakan menyiratkan kesimpulan dan merupakan bukti. Ini adalah ikatan yang jauh lebih kuat dan berbeda antara alasan dan kesimpulan daripada yang ditemukan dengan induksi. Agar deduksi benar, itu harus benar dan valid. Alasan yang diberikan untuk kesimpulan harus sesuai dengan dunia nyata, dan kesimpulan harus selalu mengikuti dari alasan. Sebuah deduksi valid jika tidak ditemukan kesimpulannya salah jika alasannya benar. Ahli logika telah menetapkan aturan yang dengannya seseorang dapat menilai apakah deduksi itu valid. Kesimpulan tidak dibenarkan secara logis jika satu atau beberapa induksi. Argumen induksi sangat berbeda. Tidak ada kekuatan hubungan antara alasan dan kesimpulan dalam induksi. Dalam induksi, Anda menarik kesimpulan dari satu atau lebih fakta atau potongan bukti tertentu. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan Anda membelanjakan $1 juta untuk kampanye promosi regional dan penjualan tidak meningkat. Ini adalah fakta penjualan tidak meningkat selama atau setelah kampanye promosi. Dalam keadaan seperti itu, kami bertanya mengapa penjualan tidak meningkat. Satu jawab yang mungkin untuk pertanyaan ini adalah kesimpulan bahwa kampanye promosi dilaksanakan dengan buruk. Kesimpulan ini merupakan induksi karena kami tahu dari pengalaman bahwa penjualan regional harus naik selama acara promosi. Kami juga tahu dari pengalaman bahwa jika promosi dilakukan dengan buruk, penjualan tidak akan meningkat. Menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi digunakan bersama dalam penalaran penelitian. Dewey menggambarkan proses ini sebagai gerakan ganda dari pemikiran reflektif. Induksi terjadi ketika kita mengamati fakta dan bertanya mengapa ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengajukan penjelasan tentatif hipotesis. Hipotesis ini masuk akal jika menjelaskan peristiwa atau kondisi yang mendorong pertanyaan. Deduksi adalah proses di mana